to RPK FM Jakarta. Selamat sore sahabat RPK, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Semoga hari ini hari yang baik buat sahabat RPK, menikmati liburan. Karena kemarin udah capek kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Banyak aktivitas-aktivitas yang sahabat RPK lakukan. Jadi dikasih waktu Jumat dan Sabtu untuk berlibur, untuk istirahat, lakukan dengan baik. Jangan sampai malah memicu kolesterol yang ya nantinya tahulah pasti sahabat RPK. Sahabat RPK saat ini sedang mendengarkan Weekend Spirit bersama saya Yuda Perwira hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan masih tetap dengan narasumber yang sangat kalau buat saya ya keren. Ada Mbak Kristi Damayanti. Selamat sore Mbak Kristi. Selamat sore. Aduh, apa kabar Mbak Kristi? Baik-baik aja ya? Baik, puji Tuhan. Kemarin kan kita sempat off air nih Mbak Kristi. Iya. Kita recording, kita taping karena planningnya Mbak Kristi ke Purwokerto. Nah, iya, kalau boleh sedikit ngobrol nih Mbak Kristi tentang kemarin tuh yang jalan-jalan ke Purwokerto itu ngapain aja sih sebenarnya? Iya, itu bukan jalan-jalan. Tetap masih dalam misi ya Mbak Kristi. Iya, misi bahwa itu kami dengan komunitas kan namanya Adikita Komasyana itu sosialisasi tentang internet sehat dan aman untuk anak-anak dan remaja. Di sana ada 2 sekolah yang kami datangi. Pertama SMPN 1 Batu Raden, dan kedua SMPN 1 dari Sumbang, Purwokerto. Oh, dari Purwokerto. Betul. Ya. Itu yang kesana itu workshop katanya Mbak Kristi. Kalau kemarin tuh sosialisasi. Apa lebih ke sosialisasinya? Dengan motivasi untuk menulis anak-anak dan guru-guru. Guru-guru. Iya. Wah, tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol Mbak Kristi ya. Iya. Ada beberapa siswa-siswinya dan juga guru-gurunya sempat menulis dan ngobrol-ngobrol sama Mbak Kristi. Tapi pada intinya kan memperkenalkan, atau mungkin lebih, kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol itu tentang parenting control. Iya. Ya Mbak Kristi ya. Iya, arahnya sih ke sana. Tapi memang kemarin tuh baru sosialisasi sama motivasi dulu, karena mereka kan banyak yang jangankan internet, banyak sekali orang tua yang sama sekali tidak tahu komputer, internet, nggak tahu, karena memang latar belakangnya adalah buruh tani. Oh iya, benar. Ya mereka lebih mementingkan nyangkul dibanding harus meluangkan waktu untuk mengetahui apa itu komputer, apa itu internet. Iya, walaupun anak-anaknya lebih pintar, karena mereka harus belajar lewat internet, cari data seperti itu. Nah, kemarin kan Mbak Kristi tadi Mbak Kristi bilang lebih ke sosialisasi tentang menulis, cara menulis atau motivasi. Itu apa, kalau buat saya sih sebenarnya Mbak Kristi ya, dengar tadi Mbak Kristi ngomong gitu, kayaknya lebih supaya anak-anak ini tidak memfokuskan diri untuk apa-apa, segala harus pakai internet. Itu benar nggak juga, sih Mbak Kristi? Enggak, jadi gini, internet itu kan memang masa depan mereka. Betul. Masa depan anak-anak, bukan kita. Jadi dia memang harus belajar gimana caranya memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Baik dan benar. Iya, tapi kan kalau sekarang tuh yang terbuka adalah internet yang aneh, bukan jahat ya, tapi tidak sesuai dengan umur mereka. Ada situs porno, cyberbullying, gambling, game online itu. Tapi kami datang untuk bukan kita kasih tahu bahwa itu tidak baik, tapi kita kasih tahu juga gimana caranya memanfaatkan internet dengan baik, salah satunya dengan menulis. Wah, ya betul sekali. Itu kemarin udah cukup banyak yang Mbak Kristi yang mungkin nanya-nanya Mbak Kristi, menulis itu harus gimana, tekniknya bagaimana. Itu ya enggak juga, karena saya bukan guru bahasa Indonesia, tapi saya memotivasi mereka untuk menulis, karena setelah sakit, setelah stroke kan saya sudah 2 tahun saya menulis di Komasyana itu, tulisan saya ada 800, sekarang sudah 840 tulisan dengan dan itu saya benar-benar bilang bahwa lihat deh, tante saja dengan tangan kiri menulis
bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu, arahnya ke sana. Memotivasi Iya, anak-anak untuk lebih betul. mau. Iya, benar-benar Gitu. banget Mbak Kristi. Nah, buat sahabat RPK, kita nih lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Kristi soal kegiatan Mbak Kristi kemarin di minggu lalu itu di Purwokerto. Dan tepatnya di Batu Raden juga ya Mbak Kristi Ya, ya. betul. Nah, tapi selain itu sebelumnya saya mau tanya dulu sama Mbak Kristi nih. Mbak Kristi, seandainya anak-anak ini main internet hingga lupa waktu, yang seharusnya kalau yang setahu saya kalau namanya kita di depan komputer itu paling lama 5 jam Oke. dan paling sebentar 2 jam. Yep. Lebih dari itu udah nggak sehat. Nah, oke. itu kan pasti bersangkutan dengan pola hidup yang Betul. jadi lupa makan. Iya, betul. Jadi apaan aja pokoknya entar dulu deh. Betul. Lagi asik main. Lagi asik ya, benar. Nah, ngomong-ngomong masalah pola hidup sehat itu sebenarnya kalau boleh tahu nih Mbak Kristi nih, kan Mbak Kristi sudah mengalami mungkin gara-gara lifestyle ya kan, belum lagi workaholic segala macamnya itu Mbak Kristi kan pasti pernah melewati itu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Kristi, pola hidup sehat tuh menurut Mbak Kristi itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak Kristi? Ya, yang jelas harus seimbang, semua seimbang. Kalau misalnya makan itu kan harus ada 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Itu salah satu keseimbangan. Terus pikiran juga yang tadi Mas Yuda bilang 5 hari kerja, weekend tuh istirahat, berjalan-jalan gitu, itu salah satu pola hidup seimbang gitu, salah satunya. Refreshing paling enggak betul, ya? Betul. Gitu, dan itu saya tidak mengalami, bukan nggak mengalami, tapi nggak peduli. Dan banyak sekali orang-orang seperti saya atau di bawah umur saya itu sangat nggak peduli tentang keseimbangan hidup, Itu makanan, terus pola istirahat. Iya, betul. Belum lagi mungkin supaya dapat targetnya buru-buru cepet, pokoknya dikerjain aja, mau sampai jam berapa kayak dikerjain, lupa makan, akhirnya lupa istirahat. Ya. Itu termasuk pola hidup yang kurang sehat ya Mbak Kristi. Ya, karena kebanyakan dari anak-anak yang fresh graduate yang baru kerja gitu biasanya lebih menargetkan itu ya Mbak Kristi. Betul, tapi ternyata itu nggak boleh, nggak sehat. Nggak sehat ya Mbak Kristi. Dan saya nggak mau lagi sekarang, walaupun saya dikejar-kejar, misalnya masa bodoh, saya mau tidur. Harus seperti itu ya Mbak Kristi. Karena saya udah mengalami sampai stroke itu gara-gara itu salah satunya. Nah, tuh dia sahabat RPK. Kalau pengen ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Kristi, boleh banget sahabat RPK. Silakan SMS langsung ke 081398.000 4-nya 3 kali. Kalau mau via line telepon juga boleh kok di 021 8.000 4-nya 3 kali. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa aja boleh. Mungkin lagi ada masalah di keluarga, butuh satu motivasi yang mungkin sedikit membuka pikiran, membuka hati untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut juga boleh. Silakan share di 081398.000 4-nya 3 kali, sama di 0218.000 4-nya 3 kali. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. 96.2 RPK FM Jakarta, kembali lagi di Weekend Spirit bersama saya Edo Perwira dan ada Mbak Kristi Damayanti di sini. Mbak Kristi, tadi kita ngobrol-ngobrol masalah pola hidup sehat. Yeah. Nah, biasanya kan banyak sekali nih dari warga-warga Jakarta terutama dengan pola pekerjaan yang dikejar sama waktu, deadline. Banyak sekali deadline di mana-mana. Yeah. Belum lagi banyak komunitas juga di Jakarta. Yeah. Belum lagi teman-temannya banyak, Betul. kegiatannya penuh. Itu biasanya nih Mbak Kristi kalau boleh ngobrol atau boleh ngomong, biasanya makanan itu yang benar-benar yang di atas dari mungkin jauh dari yang namanya makanan yang sehat. Sehat, betul. Itu dia. Termasuk saya sendiri. Hati-hati. Kadang-kadang kalau denger gitu lagi ada acara, tiba-tiba ada kambing guling. Oh iya, mari. Iya. Pasti Betul booth yang sekali. itu yang paling kita kejar. Betul duluan. sekali. Dan ternyata tadi Mbak Kristi ngomong itu sebenarnya pola makan kolesterol yang sangat nggak bagus Mbak Kristi. Yang meningkatkan kolesterol tinggi, akhirnya lemak tinggi. itu dia Mbak Kristi. Jadi itu termasuk pola makan, atau sebenarnya kan manusia itu butuh istirahatnya. Betul. Itu 7 jam. Betul sekali. Sahabat RPK pasti nggak akan percaya seorang Kristi Damayanti
bisa tidur cuman 1 jam setiap harinya, bukan sehari 2 hari, setiap harinya. Gila. Itu bisa tidur 1 jam saja, karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mbak Christy selain menjadi dosen. Udah gitu nanti bekerja menuju ke tempat proyek, mengawasi proyek dan ngobrol-ngobrol segala macam tentang pekerjaannya itu bisa pulang larut malam Mbak Christy. Jam 12 minimal. Minimal jam 12 malam. Berangkat dari pagi. Tidur cuma 1 jam. Iya, padahal capek tapi nggak bisa tidur. Sebenarnya capek Mbak Christy. Terlalu capek mungkin ya. Akhirnya malah nggak bisa tidur Mbak Christy. Kadang-kadang bapak saya kan kamarnya sebelahan. Dia masuk ke kamar saya, loh kok kamu belum tidur? Terus dimarahin kenapa nggak tidur gitu loh. Harusnya waktu istirahat ya Mbak Christy ya. Cuman kadang-kadang namanya kita terlalu excited sama pekerjaan. Akhirnya dulu deh tanggung nih kerjaannya. Gitu. Dulu sebentar nih pengen ngeliat kerjaan yang ini, nge-review sebentar. Ternyata nggak sebentar, butuh proses lama lagi nge-review. Ini ada yang salah nih kayaknya ini. Rubah lagi hingga membutuhkan waktu berjam-jam. Akhirnya baru dapat istirahat cuma sebentar doang Mbak Christy. Nah kalau boleh tanya nih Mbak Christy nih, ngomong-ngomong semua soal pola hidup sehat. Nah kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama sahabat RPK juga udah tahu Mbak Christy sempat menjalani proses hidup yang tidurnya hanya 1 jam. Iya, sangat tidak sehat. Nah itu dia. Sebenarnya kalau dari Mbak Christy sendiri setelah sekarang kan sudah mengerti gitu pola yang tidak sehat seperti apa, dan pola yang sehat itu juga seperti apa. Cuma kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang pola hidup yang tidak sehat nih Mbak Christy nih. Karena kan di Jakarta ya itu dia tadi seperti saya bilang Mbak Christy, bukan main deh, namanya makanan semua disediakan. Betul. Nggak ada yang enggak ya Mbak Christy ya. Betul, benar. Semua disediakan dari junk food sampai traditional food yang kita mungkin tapi ini enak. Iya gitu. Betul. Mau gimana? Sore-sore makan itu goreng-gorengan. Aduh. Tambah lagi tuh minyaknya sudah lebih dari 3 kali menggoreng ya? Iya tuh nggak sehat sama sekali. Pasti. Padahal enak kan? Enak banget. Iya. Nggak usah ditanya, pasti enak banget. Betul. Mau kayak gimana namanya gorengan ya Indonesia banget ya Mbak Christy ya. Namanya gorengan udah pasti enak, sedangkan ternyata di dalam itu mengandung banyaknya lemak-lemak yang udah racun, jadi racun. Akhirnya jadi racun buat tubuh sendiri ya. Nah, kebanyakan nih Mbak Christy, ada anak-anak muda sekarang tuh suka melupakan akan hal itu. Itu dia. Nah, ini yang agak repot nih bagaimana mengingatkannya. Wah. Karena kan dia bilang mumpung masih muda, kapan lagi? Betul, tapi ya ampun, paling tidak buat saya sih, yang jelas saya setelah sakit saya sering bilang sama teman-teman di kantor atau anak saya sendiri bahwa jangan makan yang goreng, nggak usah terlalu banyak. Yang digoreng pokoknya. Oke, terus juga yang berkolesterol tinggi. Terus yang berlemak tinggi. Sekali-sekali oke. Semua harus seimbang, karena kalau sama sekali nggak makan pun nggak sehat. Kalau sama sekali nggak makan pun nggak sehat. Waktu saya mulai sudah stroke, terus saya diet kolesterol tuh, itu sama sekali nggak mau makan kolesterol. Jadi kolesterolnya rendah sekali sampai dokter bilang makan aja deh. Paling nggak sedikit-sedikit itu pasti menambah apa? Untuk menambah stamina juga. Iya. Karena kan butuh juga protein. Iya, sempat saya sebelum sakit tuh berat saya tuh 57 kilo. Gemuk karena makan, dan walaupun capek makan terus dan lemak tinggi, tapi begitu stroke sampai kalau nggak salah 42 kilo. Sangat kurus. Jauh banget Pak Christy turunnya. Iya, karena kan nggak bisa makan. Satu memang nggak bisa makan, kedua memang nggak boleh. Iya, dan boleh. Saya benar-benar takut, udah trauma untuk nggak mau stroke lagi kan. Jadi sangat dibatasi. Apalagi bapak saya sangat care gitu. Jadi pokoknya paling nggak kata dokter satu minggu cuman satu butir telur. Tapi tau nggak dulu mungkin setiap pagi atau setiap hari paling nggak 2 butir telur. Sekarang harus paling nggak 1 minggu 1 butir telur. 1 minggu. Iya. Dan sekarang udah biasa.
Ya, memang harus dibiasakan Mbak Kristi. Iya, jangan deh, karena saya benar-benar saya pelajari tentang kolesterol itu ya. Bahwa kalau telur kan kira-kira 2000 kilo 2000 kalori. Satu yang kuning Satu telur. kuningnya saja. Iya, kalau misalnya yang paling suka misalnya otak, saya suka banget padahal dulu sering makan otak di restoran Padang itu kalorinya 4.500. 4.500. Bayangkan, saya ingat banget saya pernah ke rumah sakit, saya cek kolesterol saya tuh hampir 400. Oke. Sampai dokter bilang, kamu gak rasa apa-apa? Nggak pusing tuh Mbak Kristi? Enggak. Gila nggak? Oh. Itu bener. Tapi banyak juga kali Mbak Kristi yang sekarang nih anak-anak muda sekarang atau mungkin udah yang suka dengan pola makan seperti itu nggak merasakan pusing. Iya, karena kebal. Mungkin ya, kebal. Mungkin udah Jadi nggak kerasa. Jadi ada baiknya juga Mbak Kristi ya ngobrol-ngobrol sama dokter sebentar. Iya, karena cek kolesterol. Iya, kata bilang. Jadi takut sendiri. Katanya sih di atas 40 kita harus rutin. Berani untuk kontrol rutin ya. Tapi ternyata kayak teman-teman saya bukan di rumah sakit tuh di bawah 30 pun stroke. Artinya mungkin kita jangan di atas 40, tapi mulai sekarang masih muda pun selalu kontrol deh. Harus sering kontrol. Iya, gitu aja. Wah, apa nih? Ada Herlina nih Mbak Kristi di Condet. Kalau saya menganjurkan pasien saya untuk menurunkan kadar kolesterol dengan cara jus kentang dicampur dengan apel untuk minumnya satu kali satu hari satu kali aja gitu. Itu benar nggak sih Mbak Kristi? Wah, saya nggak tahu ya. Saya bukan dokter dan saya bukan ahli herbal ya. Tapi kalau Mbak Kristi sendiri, buat saya kayak lihat ini sih memang bagus karena bener-bener non kolesterol. Kan? Iya. Tapi kita tahu nggak? Kita belum tentu suka ini kan? Udah pasti. Dan itu pasti cuma di depan dokter aja minum. Tapi di situ enggak. Mungkin juga kan? Aku mikirnya jus kentang. Kalau jus apel mungkin masih oke ya. Kentang enaknya digoreng bukan di jus. Iya, jadi ya itu benar sih. Mungkin bukan sehat, tapi ya belum tentu mereka mau. Iya, paling sekali juga. 2 kali aja nggak enak misalnya. Nah itu dia. Memang sebenarnya banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan. Betul. Yang akhirnya membuat kita lupa akan mensehatkan pola hidup kita sendiri. Ya betul. Aku sendiri sebenarnya termasuk salah satu orang yang menyukai makanan berkolesterol Mbak Kristi. Sebenarnya aku sendiri termasuk orang yang makannya tuh tinggi banget. Hati-hati. Padahal banyak yang bilang, teman-teman dokter juga ngomong, Yud, coba lo kurangin deh makan daging merah. Oke. Tapi cuma 1 hari 2 kali. Pas makan siang udah makan daging. Tuh kan, bener. Udah gitu, ntar kalau ditegur tanggung, tinggal sedikit. Tapi ternyata itu sangat gak bagus juga Mbak Kristi ya. Untuk ya namanya usia kan semakin bertambah. Betul. Tapi stamina kalau kitanya nggak menjaga dengan pola hidup yang baik pasti akan menurun Mbak Kristi. Nah itu dia, mungkin buat sahabat RPK yang saat ini sedang mengkonsumsi atau lebih senang dengan makanan-makanan junk food atau yang lebih ke fast food lah, paling enggak lebih cepat dihidangkan tanpa harus melihat sahabat RPK, tanpa melihat menunya, pokoknya yang penting enak aja. Udah hajar aja. Nah paling enggak diatur sedikit supaya paling enggak menjauhkan dari makanan-makanan seperti itu. Nanti kita masih pengen ngobrol lagi sama Mbak Kristi tentang, Mbak Kristi kan kemarin sempet tadi kan Mbak Kristi udah ngobrol, saya makan bisa nggak karuan nih, pagi makan ini, siang nanti pas makan siang makannya ini, sore makan ini, belum lagi malam masih makan lagi yang ini. Dan itu tadi aku dengar dari Mbak Kristi sendiri, itu makanannya kayaknya yang kadar lemaknya tinggi banget semua. Betul. Nah sampai akhirnya Mbak Kristi terkena stroke, dan Mbak Kristi dapat omongan dari dokter bahwa ini makanan-makanan seperti inilah yang
ternyata nggak sehat gitu. Walaupun kita workaholic, walaupun kita Kerja keras. kerjanya dimanapun, pokoknya mobile terus deh, nggak pernah berhenti. Yang orang berpikir kan semakin banyaknya tenaga kita keluarkan, kita juga butuh masukan makanan. banyak juga. Nah, kadang-kadang kalau sepintas aja sih sebenarnya orang akan ngomong, apa sih hidup sehat gitu. Gue udah makan sehat tapi gue masih sakit juga. Mungkin karena kurang olahraga juga kali. Itu juga Belum termasuk apa, pola hidup sehat, olahraga. Memang kita butuh olahraga Mbak Kristi ya. Ya, terus rokok. Apa Mbak Kristi? Rokok. Oke. Itu dia. Oke. Mungkin buat sahabat RPK yang masih merokok, mungkin agak sedikit dikurangi atau bahkan jangan sampai merokok. Apalagi dengan pola hidup yang kurang sehat itu, makan makanan kolesterol udah Betul. pasti nggak ada baiknya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Kristi perihal bagaimana sih begitu setelah tahu nih ternyata pola makan itu nggak bagus. Nah, begitu Mbak Kristi sedang bangkit lagi dari keterpurukan di stroke-nya ini, pasti kan Mbak Kristi juga tahu dong, pengen deh makan ini, tapi kan udah nggak boleh, gimana ya? Nah, pasti kan itu ada gimananya. Nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Kristi tentang itu. Sahabat RPK, 96.0 RPK FM Jakarta, kembali lagi di Weekend Spirit bersama saya Yuda Perwira dan ada Mbak Kristi Damayanti. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah pola hidup yang tidak sehat, sahabat RPK, baik dari pola makan, pola istirahat, pola kita bekerja, pola kita meluangkan waktu harusnya untuk refreshing, malah kita nongkrong-nongkrong sampai pagi, belum lagi konsumsi rokoknya. Betul? Senyum-senyum aja yang di situ. Nah, sekarang Mbak Kristi kan udah pasti mengedepankan pola hidup yang sehat. Sekarang ya Mbak Kristi ya. Gitu. Nah, kalau ngobrol-ngobrol masalah pola hidup yang sehat nih Mbak Kristi, boleh share nggak sih sebenarnya begitu Mbak Kristi benar-benar stroke, terus dokter bilang ini pola hidupmu yang lalu ini nggak bener nih. Betul. Nah, pasti kan dokter akan memberikan solusi, kalau pengen sehat ini yang dimakan, ini yang dikonsumsi, ini yang diminum dan segala macamnya Mbak Kristi. Nah, ada nggak sih Mbak Kristi begitu tahu ini yang disuruh nih, yang diwajibin harus dimakan, aduh ya ampun, ini makanan apa ya? Kok kayaknya nggak ada enak-enaknya. Pernah nggak sih Mbak Kristi? Iya, pernah banget, apalagi begitu saya keluar dari rumah sakit kan makanannya bebas di rumah. Kalau di rumah sakit kan udah teratur. Udah pasti. Ya, di rumah ibu yang masak waktu itu. Jadi pertama kali saya pulang itu masakan ibu. Hampir setiap hari ibu masak khusus untuk aku. Karena kan kira-kira 5 bulan setelah itu saya cuman hanya tinggal di rumah. Selama 5 bulan? Iya, karena memang belum bisa apa-apa kan, terapi. Yang bulan 6 baru mulai kerja lagi. Dan jadi semua makanan itu ibu siapin. Jadi takarannya, dietnya semua sudah ditakar. Ditakar sama ibu. Iya, setiap minggu boleh kolesterol yang mana berapa kita tahu. Tapi karena memang saya memang separuh tubuh lumpuh dan untuk menelan juga termasuk lumpuh, memang saya susah sekali untuk menelan. Jadi bukan hanya makanan yang memang yang saya nggak suka atau memang nggak sesuai dengan apa yang aku ingin. Jadi makannya sedikit sekali. Sampai ibu bilang, kamu kurus loh. Kelihatan bahwa katanya muka saya kurus. Dan 3 bulan setelah itu periksa darah lagi. Darah saya kata dokter bagus, justru bukan kurang, tapi kalau bisa tambahin deh supaya kamu lebih sehat. Jadi ya udah coba lagi makan yang lebih aku suka. Tapi karena memang nggak bisa untuk menelan, agak susah. Sampai sekarang pun saya susah untuk menelan. Sampai sekarang? Iya, karena kan memang lumpuh separuh. Dan itu untuk makan sayur, tau nggak? Sayur tuh harus dicacah. Karena kalau makan kangkung, saya bisa tarik lagi untuk keluar lagi. Ya benar, karena kata dokter kalau lihat tenggorokan saya tuh separuh tuh tertutup.
Oh gitu Mbak Kristi. Iya, dan kan lidahnya kanan sebelah kanan tuh kena apa ya? Asam atau asin ya itu. Jadi kalau makan yang biasanya aku suka saya coba kok nggak enak ya. Ternyata karena lidahnya rasanya nggak sesuai dengan yang harusnya. Jadi makanya sekarang saya makannya sangat sedikit. Males karena nggak enak makan yang aku suka sekarang nggak enak. Nggak enak. Iya. Karena pengecapnya agak sedikit Betul. berubah juga Mbak Kristi. Betul, dan itu menambah saya hidup sehat itu lebih mudah buat saya Lebih sekarang. mudah, Karena semua nggak enak saya. Pokoknya yang sehat aja deh makan aja yang Iya. biasa kita makan yang bilang enak dulunya. Kok lain gitu. Kok jadi nggak enak ya? Betul. Rasanya kok jadi begini? Nggak Ya, jadi mungkin deh. itu, Gitu. Nah itu dia sahabat RPK. Satu hal yang penting bahwa Kristi sudah ngomong bahwa mulai dari sekarang harus coba untuk mulai menghitung kadar kolesterol kita seminggu itu harus dimakan. Kalorinya, Nah tapi tadi aku sempat denger nih Mbak Kristi nih. Selama 5 bulan Mbak Kristi di rumah, itu ibu yang selalu masakin Iya, aku ingat. semua makanan Iya. yang Mbak Kristi butuhkan untuk iya, kesembuhan. Iya, sesuai dengan pola dietnya. Nah itu dia sahabat RPK. Yang namanya apapun, apa deh pokoknya orang mau bilang apa, tetap ibu pasti Iya, memberikan apalagi terbaik kan, buat anaknya. apalagi ibu kan benar-benar 100% di sisi aku. Nah itu Waktu aku sakit ya ampun bener-bener. pentingnya orang terdekat ya. Iya. Pentingnya orang terdekat buat kita Mbak Kristi ya. Iya. Jadi Dan sangat care gitu. Ada yang masa bodoh kan? malah kadang-kadang juga ada, ya ampun, malah stres. Iya. Anakku sakit. Iya. Biasanya kan orang tua gitu. Kalau anaknya sakit udah kepikirannya sampai mana-mana deh. Yang udah dibilangnya inilah, ya ampun, ntar anakku gimana. Akhirnya ikut-ikutan deh. Iya. Orang tua ikut sakit, anak ikut sakit. Iya. Jadi akhirnya bingung kan. Iya. Ini mau bagaimana? Iya. Nah kalau sahabat RPK mungkin saat ini ada keluarga yang lagi sakit atau keluarga yang butuh banget teman untuk ngobrol, sudah sangat wajar dan baik banget kalau kita benar-benar mau mendengarkan ya Mbak Kristi ya. Ajak ngobrol, ajak sharing. Iya. Karena kita sebagai orang-orang terdekatnya jangan sampai Kita ikut-ikutan stres akhirnya. Nah tapi kalau ngobrol-ngobrol masalah peran dari seorang ibu nih Mbak Kristi nih, kan itu gimana sih ibu dapat dari dokter atau ibu bener-bener ya pokoknya cara ngitungnya ini begini selama Iya. seminggu pokoknya Ya, harus makannya ini makannya itu. Dulu begitu keluar dari rumah sakit memang dokter atau ahli gizi kasih tahu gimana caranya kontrol diet saya. Gitu. Jadi setiap hari ganti makanan tapi memang waktu aku ingat banget waktu itu harus diet garam. Kan nggak enak kalau nggak ada garam. Terus ya kan yang tadi telur cuman satu butir 1 minggu, padahal setiap hari biasanya saya pingin makan telur tuh ada. Dulu sampai 2 paling nggak 1 hari. Paling enggak sih. Iya, terus nggak boleh makan daging, bolehnya tuh cuman daging putih. Ayam. Padahal saya sukanya leher yang pakai kulit. Letaknya kolesterol ada di situ ternyata. Nah, sama ibu bilang itu dipotong-potong yang putih-putih. Ya ampun nggak enak bu. Ya udah tapi ya harus makan gitu. Tetap ya mau gimana ya Mbak Kristi Iya. harus dimakan. Nah sahabat RPK itu dia. Kalau dibilang namanya makanan yang enak, begitu tahu udah pasti deh sebel kalau emang harus dilarang untuk makan. Tapi demi kesehatan ya Mbak Kristi ya, betul. namanya makanan memang harus diatur. Nah kalau ngomongin masalah pengaturan pola makan ya Mbak Kristi, nah kan selama ini ibu yang selalu memasakkan buat atau membuat buat Mbak Kristi. Ya sebelum saya kerja. Nah, terus Mbak Kristi itu waktu dibuatin sama ibu itu masakannya itu lebih yang seperti apa sih Mbak Kristi? Yang lebih direbus, lebih banyak atau malah yang boleh nggak sih digoreng-goreng kayak boleh, gitu? Boleh. Waktu itu sih memang belum boleh. Jadi cuman rebusan. Pokoknya digorengnya tuh minyaknya sedikit. Pokoknya nggak enak aja gitu. Tapi setelah cek darah lagi berapa kali tuh dokter bilang oke, sekarang udah normal, boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Goreng-goreng oke. Makan daging kulit boleh tapi paling 1-2. Saya tanya kalau makan
sate kambing boleh nggak? Paling satu. Memang kamu mau berapa? Padahal biasanya aku sate kambing sampai 15. Oke, 15 tusuk. sekarang sama sekali nggak mau. Takut Iya, trauma. Ayo, buat dapet cita kambing. Hati-hati. Hati-hati. Paling enggak kalau memang setelah mengonsumsi kambing jangan lupa juga mengonsumsi sayuran kali banyak juga Iya, ya. itu dia. Karena untuk mengcounter banyaknya Barangkali, kadar iya. lemak. Iya, Nah, tapi kalau iya. ngomong-ngomong masalah sekarang kan Mbak Kristi udah bekerja. Iya. Nah, yang masakin siapa nih Mbak Kristi? Kalau sekarang sih yang ada aja, karena memang sekarang udah sehat. Artinya dokter bilang boleh kamu makan apa aja, tapi pokoknya hati-hati, terus tahu diri deh. Makanya Jangan juga berlebihan juga, Iya, ya. jadi saya memang sekarang makannya susah karena nelannya susah dan rasanya juga nggak terlalu enak yang apa yang saya inginkan. Jadi udah yang masak ya siapapun boleh. Misalnya kemarin ibu saya sakit 2 bulan di rumah sakit, membantu saya, karena kalau di kantor sekarang saya selalu bawa makan karena jalannya susah. Kasihan teman-teman saya jalan dengan lambat, jadi saya selalu bawa makanan. Jadi makanan apa aja sekarang oke. Oke, Mbak Iya. Kristi ya, tapi tetap dijaga porsinya. Iya, justru sekarang kata dokter terlalu sedikit. Malah harus ditambah lagi Mbak Kristi. Iya, tapi memang agak susah untuk nolak. Jadi sekarang sudah sangat sehat dan sangat, katanya sih sehat lah, nggak tahu deh. Semoga iya. Nah, mungkin buat orang-orang yang di rumah banyak sekali saudara-saudara atau kerabat yang saat ini lagi sakit, bukan cuma dari stroke, bukan cuma dari penyakit-penyakit yang lain, jangan ditinggalin. Kita ini orang-orang terdekat nih, jangan sampai meninggalkan, karena itu dia tadi Mbak Kristi yang segitu kalau orang bilang ya ampun, namanya penyakit stroke tuh udah gak bisa ngapa-ngapain deh. Iya. Gitu. Iya. Nah, tapi sekelilingnya percaya dan yakin Mbak Kristi bisa sehat lagi, dan Mbak Kristi pun juga punya keyakinan besar bahwa saya bisa sembuh. Ya. Nah, itu dia sahabat RPK. Sampai seorang ibu mau meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah atau bapak-bapak yang di rumah, kalau ada keluarga yang sedang sakit atau ada butuh dukungan, jangan ditinggalkan, jangan ikutan stres, tapi coba mencari solusi dengan ngobrol, dengan sharing, sambil ibaratnya sambil menyelam sambil minum air kali ya, Mbak. Jadi sama-sama saling membantu dan sama-sama saling sama-sama saling menopang ya Mbak Kristi ya, itu penting sekali ya. Ya, Sobat RPK, kita masih ngobrol lagi di 15 menit ke depan, tapi setelah yang berikut ini. 96.2 RPK FM Jakarta, Celine Dion dengan Because She Love Me. Itu sebenarnya gimana ya, kita bisa begini pasti karena ada cinta dari orang lain. Nah, apalagi cinta dari orang tua, udah bukan main deh. Jangan pernah ngelawan orang tua deh nantinya. Iya. Masih kualat. Iya. Ya. Apalagi namanya ibu. Banyak yang bilang surga di telapak kaki ibu. Itu kan walaupun ibarat, tapi tetap namanya ibu itu yang mengurus kita dari kecil ya Mbak Kristi ya. Iya, Bahkan mau kita sakit pun dia bisa nggak tidur nemenin kita. Nah, itu dia peran seorang ibu. Nah, mungkin buat sekarang ini ada orang tua atau ibu yang mungkin masih sedikit menutup hati buat anak-anaknya. Iya, Ya. ada sih. Ada begitu pasti ya, ada pasti. ya. Jangan, harus dimaafkan. Karena anak juga membutuhkan seorang ibu untuk bisa ngobrol-ngobrol dari hal Sharing, pribadi betul. sampai hal yang umum. Nah, kayak Mbak Kristi ini kan kemana-mana waktu pertama kali sampai di rumah Mbak Kristi ya. Setelah dari rumah sakit itu yang ngurus ibu. Ibu. Nah, pasti yang ngurus ibu, Iya. segala sesuatu yang ngurus ibu, dari makan sampai Dari bangun tidur, Dari bangun mau tidur malah Mbak pipis, Kristi. mandi itu ibu, karena saya belum bisa apa-apa, satu tangan dan nggak bisa apa-apa, belum bisa. Jadi ibu mandiin aku, pakein baju, Itu semuanya ibu. Coba kurang apa tuh seorang ibu? Iya. Udah banyak lebihnya, nggak ada kurangnya. Iya. Itu dia, makanya bukan sahabat RPK yang saat ini ada yang sedang terpuruk, jangan pernah dilupain, jangan pernah diacuhkan. Kalau bisa diajak ngobrol bareng, diajak sharing, apalagi biasanya
seorang ibu itu lebih dekat kepada anak-anaknya Mbak Kristi ya, iya, benar ya, dibanding seorang ayah. Betul, karena Walaupun bapak sebenarnya kan ayah keluar, juga suka iya. sayang ya, karena kan Betul. bapak lebih ke saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan ibu itu ya memang lebih ke pendekatan hati ke hati kepada anak. Nah kalau dari Mbak Kristi sendiri nih, melihat sosok ibu yang sudah sebegitunya sama Mbak Kristi nih, bagaimana perasaan Mbak Kristi nih? Wah, aku susah untuk bicara ya. Tapi yang jelas, bener dong. Kalau nggak ada ibu, waktu setelah sakit tuh bener-bener aku nggak bisa apa-apa. Orang mau berdiri dari tempat tidur aja, ibu harus tarik tubuh aku waktu aku belum bisa apa-apa. Mau pipis, di apa celananya nanti dinaikin. Semua. Kalau nggak ada ibu, siapa yang bisa bantu aku? Nggak ada, nggak mungkin kan. Anak saya masih kecil, bapak nggak mungkin, pembantu paling, tapi kan ibu, semua ibu. Lebih iya. nyaman dengan Iya, ibu dan iyalah. memang ya gimana ya Mbak Kristi ya? Iya. Namanya seorang ibu. Heeh. Spesial banget pokoknya Mbak Kristi ya. nggak bisa berkata-kata, Nggak bisa pokoknya mau ngomong. diungkapkan dengan kata-kata apapun ya cuman bisa bilang ya ibu segala-galanya. Iya. Sayang deh pokoknya sama ibu. Cuma kalau disuruh kayak gimana sih sebenarnya susah juga Mbak Kristi ya. Susah juga. Tapi kalau Karena memang ikatan batin ke batin iya, biasanya susah, anak ngomongnya sama susah. ibu. Tapi memang setelah ibu agak sakit, fisiknya mulai lemah kan. Namanya juga udah tua ya. Memang lebih yang lebih menemani biasanya dari ibu tuh sekarang bapak, karena ibu memang harus istirahat lebih banyak Lebih banyak istirahat di rumah. istirahatnya, Iya, iya. jadi ya sebenarnya semua sih oke, orang tua ya. Orang tua udah pasti sayang sama Iya, anak-anaknya. sangat. Jangan sampai deh ada kekerasan dalam rumah tangga, apalagi sedikit memberi kekerasan terhadap anak-anaknya. Paling enggak dikasih ini doang sih. Sebenarnya banyak sekali loh Mbak Kristi di zaman sekarang tuh yang orang tua kalau mungkin ngajarin anak kecil atau ngajarin anak-anaknya itu tidak dengan gaya yang seturut dengan anak inginkan. Pasti. Biasanya dengan ya ini, aku ini orang tuamu. Pokoknya dengan caraku kamu harus bisa belajar. Iya. Nah, itu banyak sekali. Nah, mungkin sekarang ini yang mendengarkan tentang perihal ini dirubah. Paling nggak dirubah Saling share apa saling- ya mendingan biar mending enak, gitu. sama-sama Iya. enak bagaimana memberikan ajaran yang baik buat anak. Betul. Belum lagi sekarang zaman yang sudah sangat berkembang dengan semua hidangan-hidangan yang diberikan sama dunia ini dengan kemajuan-kemajuannya dari elektronik sampai makanan. Iya. Ya paling enggak kita sama-sama mengingatkan Mbak Kristi ya. Bapak jangan makan ini, nanti kira kita lagi makan, nak kamu jangan Gantian. makan ini. Iya. Gantian. Tapi ngomong-ngomong masalah ibu tadi Mbak Kristi, aku masih sedikit penasaran nih, hebat banget ya seorang ibu. Nah, Mbak Kristi ini begitu selama 5 bulan Mbak Kristi ya? Kira-kira. Kira-kira 5 bulan. Nah, begitu Mbak Kristi kan bekerja lagi nih. Mulai kerja lagi. Nah, itu yang biasanya menyiapkan makanan. Itu masih ibu atau Tetap. enggak? Jadi begitu mulai kerja memang tetap pagi-pagi disiapin ibu. Sampai harus berangkat itu baru bapak yang ngantar saya sampai saya duduk di belakang meja saya. Nanti pulangnya jemput lagi si bapak saya. Begitu sampai rumah lagi ibu lagi. Iya. Nah, itu sampai dia. sekarang. Peran orang terdekat itu sangat penting. Iya. Pentingnya orang terdekat untuk mensupport kita ya. Support, dukung. Harus mendukung kita. Apapun keadaannya kita harus Betul. didukung supaya kita bisa lebih mempunyai motivasi Dan untuk percaya maju. diri. Nah, percaya diri Betul. itu harus banget ya. Karena kan waktu begitu aku stroke tuh pertama kali saya benar-benar nggak percaya diri. Aduh, kenapa bisa begini gitu? Iya, Ini gimana ya? iya, Gitu. Pasti apalagi kita Mbak Kristi ya. secara fisik kan jalannya jelek gitu loh. Itu nggak pede. Udah pasti nggak pede Mbak Kristi ya. Betul. Tapi Aku yang kecil begini aja suka nggak pede. apa hubungannya? Yang imut-imut begini suka nggak pede, apalagi Mbak Kristi. Tapi sekarang udah pede dong Mbak Kristi ya. Sangat. Apalagi dengan orang-orang terdekat yang selalu mendukung, yang selalu mensupport kesembuhan Mbak Kristi, kesehatan Mbak Kristi. Iya. Udah pasti semangat terus Mbak Kristi ya.
Nah, kira-kira apa sih pesan-pesannya Mbak Kristi nih buat mungkin buat sahabat RPK di rumah yang sedikit acuh tak acuh nih sama orang-orang yang terdekat yang mungkin lagi sakit, yang sedikit ada masalah di keluarganya dengan pekerjaannya. Kira-kira apa nih Mbak Kristi motivasi yang baik buat mereka itu sebenarnya apa Mbak Kristi kalau Oke. boleh? Yang pertama mungkin saya cuman yang saya inginkan semua tahu bahwa ini bukan tentang orang tua dulu, adalah stroke itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dengan keadaan saya seperti ini, kalau pendengar melihat saya, mungkin ada banyak orang yang bilang nggak itu deh. Pokoknya sangat mengerikan. Itu yang jadi semua tuh harus peduli hidup sehat, keseimbangan makanan, hidup, bekerja, pokoknya tingkat stres diturunkan. Terus selalu berdoa, selalu pokoknya bukan selalu refreshing, tapi semua harus dengan hati, terus dan dengan hubungan dengan orang tua, orang-orang terdekat itu harus punya kualitas yang baik. Karena saya ingat dulu waktu itu saya kerja keras, saya belum bisa untuk punya kualitas hidup dengan keluarga dengan baik, dan itu tidak baik gitu. Tidak baik. Iya, jadi benar-benar stroke itu sangat mengerikan. Itu benar-benar karena saya sudah mengalami dan saya nggak mau pendengar mengalami hal yang sama. Itu dia. Ya. Mulai dari sekarang atur pola hidup. Betul. Jadikan pola hidup sehat itu adalah jalan keluar yang terbaik. Betul. Nah, mulai dari sekarang hilangkan pola hidup yang tidak sehat. Kalau waktunya istirahat, jangan memaksakan diri, kurangi tingkat stres, dan itu dia makasih ya, jaga pola hidup supaya bisa mendapatkan pola hidup yang sehat. Dan itu jangan satu lagi paling utama adalah selalu berdoa. Selalu berdoa dan percaya. Nah, sahabat RPK terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami di Weekend Spirit ini. Kita kembali lagi di Weekend Spirit di minggu depan masih bersama saya Ida Perwira dan Mbak Kristi Damayanti. Tapi tampaknya kita harus undur diri. Terima kasih banyak dan dadah.